Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan semangat yang tinggi untuk terus berbagi ilmu pengetahuan melalui dunia maya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita terus akan melakukan pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Kita masuk kepada seri yang ke-113, pembahasan soal-soal untuk edisi khusus tersumber dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists X Edition. Kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, soal yang kita bahas itu pada bab 5, nomor 5.49 dan 5.50. Kita coba lihat soal yang 549. A government task force suspect that some manufacturing companies are in violation of federal pollution regulation with regard to dumping a certain type of product. 20 firms are under suspicion, but all cannot be inspected. Suppose that 3 of the firms are in violation. The question is, what is the probability that inspection of 5 firms finds no violations? And B, what is the probability that the plan above will find 2 violations? Soal ini kalau kita lihat translate-nya jelas, ada satuan tugas pemerintah mencurigai beberapa perusahaan melanggar tentang aturan pencemaran sehubungan dengan pembuangan beberapa produk. 20 perusahaan dicurigai, tetapi semua tidak bisa diperiksa. Misalkan 3 dari perusahaan melakukan pelanggaran, berapakah peluang bahwa dipilih 5 perusahaan untuk diinspeksi dan tidak terdapat pelanggaran? B, berapakah peluang bahwa rencana di atas akan terjadi menemukan 3 pelanggaran? Nah, soal ini jelas-jelas soal hipergeometri. Dari mana kita tahu hipergeometrinya? Di sini ada 20 firms. 20 firms itu menjadi N besar. Oke. Lalu dari 20 firm 20 perusahaan ini dipilih 5 perusahaan ini menjadi N. Oke. Suppose that 3 of the firm are in violation. Ini pasti 3. Ini K. Nah, ini K-nya. Dan yang pertama ditanya X itu no violation. Jadi yang A itu untuk X sama dengan 0, no violation. Dan B itu X sama dengan 2 violation. Jadi sangat jelas sekali soalnya. Ada 20 N, ada K3, dari 20 akan dipilih 5. Dapatkan no violation, X sama dengan 0. Dan yang B dapatkan X sama dengan 2. Jadi ini soal yang A adalah distribusi hypergeometri. Geometri, dengan N sama dengan 20 firms, 20. Dan N
Dari 20 dipilih 5 firms. Dan didapati K itu 3 violence, 3 melanggar. Dan yang ditanya adalah yang A itu probability X sama dengan 0, no violation. Jadi jawabannya adalah hypergeometri untuk X sama dengan 0, di mana N besarnya itu 20, N kecilnya 5, dan K-nya itu 3. Itu berarti kombinasi K X K0 dikali dengan kombinasi N besar dikurang K 17 dan N dikurang X 5 dikurang 0 5 dibagi dengan kombinasi N besar 20 dan N kecil 5. Nah, cari dengan kalkulator hitungan-hitungan ini, kalau tak dapat, ini sangat berbahaya. Masa hitung kombinasi tak bisa. Yang B. Yang B tetap N-nya masih sama. N-nya masih 20, N besar maksudnya. N-nya masih sama, 5 N kecil. K-nya masih sama dengan 3. Dan X yang diminta adalah 2. Atau yang ditanya probability terdapat 2 violation. Tentu ini dapat dijawab dengan hypergeometri X sama dengan 2, N besar 20, N kecil 5, dan K 3. Sama dengan kombinasi 32. Oke, dikali dengan 17/3. Oke, dibagi dengan kombinasi 25. Nah, cari dengan kalkulator, ketemulah hasilnya. Jadi soal yang kita lihat tadi barusan itu adalah soal hypergeometri. Dengan ciri-cirinya jelas. Ada X yang ditanya no valuation, berarti berhubungan dengan K valuation. K-nya valuation 3. Perusahaan yang melanggar itu 3. N besar 20 firms, dan dari N besar itu akan diambil 5 firms. Jadi jelas sekali soal ini adalah soal hypergeometri. Coba kita tengok soal berikutnya. Share. Soal berikut. 5.50. A ferry hauls 10,000 cans of soda are filled by a machine, among which 300 underfilled cans are produced. Each hour sample of 3 cans is randomly selected, and the number of owned cans of soda per can is checked. Denotes by X number of cans selected that are underfilled. Find the probability that at least one underfilled can will be among the sampled. Jadi katanya dalam setiap 1000 kaleng soda diisi oleh mesin, diantaranya 300 kaleng yang kurang terisi diproduksi. Setiap jam sampel 30 kaleng secara acak dipilih, dan jumlah on soda per kaleng diperiksa. Yang ditanya adalah tentukan peluang bahwa paling sedikit 1 kaleng yang kurang terisi akan termasuk di antara mereka yang jadikan sampel. Jadi kalau kita lihat soal ini, seolah-olah dia tuh geometri loh. Ini ada N besar. Dipilih dijadikan sampel 30, ini N. Karena pertanyaannya
peluang paling sedikit 1 terisi termasuk jadikan sampel 3.000 inilah yang kurang terisi K. 300 kaleng yang kurang terisi. Ini K. Nah, jelas sekali kan? Tentukan peluang paling sedikit 1 kaleng yang kurang terisi. Berarti dia berhubungan dengan K yang kurang terisi 300. Nah, yang ditanya adalah X paling sedikit 1. Jadi dalam soal ini kalau kita lihat N-nya itu ada 10.000. Dari 10.000 ini akan diambil sampel sebanyak 30. Dengan ketentuan tadi katanya K adalah 300 kaleng yang kurang terisi. Lalu yang ditanya X adalah paling sedikit 1. Nah, yang kurang terisi. Ini X kita yang kurang terisi. Nah, karena di sini ada N-nya ribuan, N ribuan, puluh ribuan, maka sesuai dengan teori kita yang lalu, kita akan jawab dengan pendekatan binomial. Jadi kita akan jawab pendekatan binomial di sini, pendekatan binomial yang menjadi peluang sukses yang kurang terisi adalah 300 per 10.000. Karena nilai N-nya besar 10.000 karena tidak ada payah mencari 30.000 faktorial. Ini menjadi 0,03. Oke, di sini dampak 0,03. P-nya 0,03. Jadi kalau begitu yang kita inginkan sekarang adalah peluang X besar sama dengan 1. Tentu ini cara mencarinya adalah peluang X sama dengan 1 tambah seterusnya sampai peluang N-nya. Oh, N-nya 300 salah. N-nya itu 300, bro. Ini. N-nya 30. Salah kita. N-nya 30. Jadi perhatikan yang menjadi N tadi ini 30 kaleng. Ini nampak N-nya. Yang jadi N, ini adalah N, N-nya 30 kaleng. Jadi di sini N 30. N 30. Nah, jadi peluang X tambah seterusnya sampai peluang X sama dengan 30. Jadi peluang X sama dengan 1, X2 sampai 30. Untuk mencari peluang X sama dengan 1 pakai rumus binomial. Kombinasi N 31, nah X 31 dikali P 0,03 berpangkat 1 dikali dengan 0,97 berpangkat 29. Ini kalau mau cari yang PX sama dengan 1. Tambah seterusnya, kalau untuk peluang X sama dengan 30, tentu kombinasi 30-30 dikali dengan 0,03 berpangkat 30 dikali dengan 0,97 berpangkat 0. Kalilah seterusnya, mabuk juga cari. Untuk X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ada yang disarankan, satu yang sangat menarik, yang disarankan bahwa mencari peluang X besar sama dengan 1, itu sama artinya adalah 1
1 dikurang peluang X sama dengan 0. Nah, jadi kita tahu peluang 0 sampai 30 itu kan nilainya 1. Jadi kita kurangkan saja yang X sama dengan 0, berarti 1 dikurang kombinasi N-nya 30, X-nya itu 0, dikali dengan 0,03 berpangkat 0, dikali dengan 0,97 berpangkat 30. Sama dengan 1, kombinasi 30 0 itu hasilnya 1, ini hasilnya 1, maka tinggal 1 dikurang 0,97 berpangkat 30. Nah, ini tinggal hitung dengan kalkulator, maka kita akan ketemu satu jawaban yang sangat benar. Jadi terserah mau menggunakan peluang X sama dengan 1, tambah peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 30, cari satu-satu, atau 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Kenapa kita tahu seperti ini? Karena peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, dan seterusnya adalah 1 ditambah sampai 31. Maka 1 kita kurangkan yang 0 sama artinya dengan mencari peluang X sama dengan 1. Oke, saya rasa perjumpaan kita pada kesempatan kali ini sangat baik sekali, sangat menarik untuk dibahas, terutama soal 5.50, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan rumus binomial. Ya, saya rasa seri ke-113 sampai di sini dulu. Kita jumpa pada berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.